Ada paradoks yang sering luput disadari banyak orang. Dua orang dengan penghasilan yang hampir sama bisa hidup dengan tingkat ketenangan yang sangat berbeda. Satu selalu cemas, merasa uangnya tidak pernah cukup, tidur dengan pikiran penuh hitung-hitungan. Yang lain tampak lebih rileks, tidak berlebihan, tetapi juga tidak terlihat kekurangan. Perbedaannya bukan terletak pada nominal gaji, melainkan pada cara mereka memaknai dan mengelola uang dalam hidup sehari-hari. Ketenangan finansial sering disalahpahami sebagai hasil dari penghasilan besar. Padahal, kenyataannya banyak orang berpenghasilan tinggi justru hidup dalam tekanan yang konstan. Sebaliknya, ada mereka yang pendapatannya sederhana, tetapi pikirannya tidak terus-menerus dikejar rasa takut. Rahasia ini tidak spektakuler, tidak instan, tetapi bekerja pelan dan dalam. Sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, ada baiknya subscribe dan like-nya dulu. Oke, kita langsung ke pembahasan yang pertama. 1. Mereka memahami batas hidupnya dengan jujur. Orang yang tenang soal uang biasanya sangat sadar pada batasannya. Mereka tidak memaksakan gaya hidup yang tidak sebanding dengan penghasilan. Kesadaran ini bukan bentuk menyerah, melainkan penerimaan realistis terhadap kondisi hidup saat ini. Dengan memahami batas, mereka tidak terus-menerus berperang dengan rasa iri dan tuntutan sosial. Dalam keseharian, sikap ini terlihat dari pilihan sederhana. Mereka tahu mana kebutuhan dan mana keinginan, tanpa perlu menghakimi diri sendiri. Hidup menjadi lebih ringan karena tidak ada tekanan untuk membuktikan apapun kepada siapapun. 2. Mereka tidak menggantungkan rasa aman pada angka. Banyak orang merasa tenang hanya jika saldo bertambah. Begitu saldo menipis, kecemasan langsung mengambil alih. Orang yang berpenghasilan kecil tetapi tenang tidak membangun rasa aman semata dari angka, melainkan dari sistem dan kebiasaan. Mereka mungkin tidak punya banyak, tetapi tahu kemana uangnya pergi. Ketika ada struktur, pikiran tidak mudah panik. Rasa aman lahir dari keteraturan, bukan dari jumlah. 3. Mereka punya definisi cukup yang jelas. Ketenangan finansial sangat berkaitan dengan definisi cukup. Orang-orang ini tidak terus memperluas standar hidupnya setiap kali melihat kehidupan orang lain. Mereka tahu apa yang benar-benar penting bagi hidupnya, dan apa yang hanya kebisingan sosial. Dalam praktiknya, ini membuat mereka jarang merasa tertinggal. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena sadar bahwa hidup bukan lomba perbandingan. Energi mental pun tidak habis untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan. 4. Mereka mengelola kecemasan, bukan menghindarinya. Uang hampir selalu berkaitan dengan kecemasan. Bedanya, orang yang tenang tidak menolak rasa cemas itu. Mereka mengakuinya, memahaminya, lalu mengelolanya dengan sadar. Ketakutan tidak dibiarkan berubah menjadi kepanikan. Saat pengeluaran tak terduga muncul, respons mereka tidak berlebihan. Pikiran tetap jernih karena sudah terbiasa menghadapi ketidakpastian tanpa drama emosional yang berlebihan. 5. Mereka memisahkan harga diri dari kondisi finansial. Salah satu sumber stres terbesar soal uang adalah ketika harga diri bergantung pada kondisi finansial. Orang yang tenang tidak mendefinisikan nilai dirinya dari besar kecilnya penghasilan. Dengan pemisahan ini, tekanan psikologis berkurang drastis. Uang tetap penting, tetapi kegagalan finansial tidak otomatis terasa sebagai kegagalan pribadi. Ini membuat mereka lebih stabil secara emosional. 6. Mereka konsisten pada kebiasaan kecil. Ketenangan jarang datang dari langkah besar. Justru ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Orang berpenghasilan kecil yang tenang biasanya setia pada rutinitas sederhana yang memberi rasa kendali. Kebiasaan ini mungkin terlihat sepele, tetapi efeknya besar pada pikiran. Ketika hidup terasa terkendali, kecemasan perlahan kehilangan cengkeramannya. 7. Mereka berpikir jangka panjang tanpa terobsesi masa depan. Ada keseimbangan menarik pada cara berpikir mereka. Mereka tidak hidup sembarangan hari ini,
tetapi juga tidak terobsesi berlebihan pada masa depan. Fokusnya ada pada keberlanjutan, bukan keajaiban instan. Dengan cara pandang ini, tekanan hidup berkurang. Masa depan dipersiapkan, tetapi hari ini tetap dijalani dengan penuh kesadaran dan ketenangan. Ketenangan soal uang bukan hadiah bagi mereka yang berpenghasilan besar, melainkan hasil dari kedewasaan cara berpikir. Orang berpenghasilan kecil yang tetap tenang tidak memiliki rahasia ajaib. Mereka hanya berhenti berperang dengan realitas, berhenti menjadikan uang sebagai pusat identitas, dan mulai membangun hubungan yang lebih sehat dengan apa yang mereka miliki. Dari sanalah ketenangan itu tumbuh, pelan tapi kokoh. Inilah zona logika.